Halo Sobat Tipers, selamat datang di seri kami tentang pengembangan media presentasi yang efektif. Dalam seri ini akan dibagi menjadi 3 buah video dengan judul materi sebagai berikut. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap persiapan. Ketiga, tahap presentasi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tahap perencanaan dalam pengembangan media presentasi yang efektif, di mana kita belajar tentang analisis audiens, penentuan tujuan, penyusunan konten, strategi penyampaian, dan pemilihan media. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bagian kedua dari seri video kita, yaitu tahap persiapan, yang terdiri dari pertama, desain media presentasi. Kedua, produksi media presentasi. Dan ketiga, latihan sebelum presentasi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, adapun tujuan dari dibuatnya video ini sebagai berikut. Pertama, menjelaskan prinsip dasar desain presentasi, termasuk tata letak, skema warna, dan tipografi yang efektif. Kedua, mengidentifikasi tahapan produksi yang presentasi dan pemilihan perangkat yang sesuai untuk desain. Ketiga, menguasai strategi latihan presentasi yang efektif untuk meningkatkan performa penyampaian. Tahap persiapan adalah jembatan antara perencanaan dan eksekusi presentasi. Menurut Pat dan Wilson, persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas presentasi dan meminimalkan kesalahan saat tampil di depan audiens. Mari kita bahas satu persatu. Desain adalah proses memilih dan menyusun elemen verbal dan visual dalam media presentasi kita. Pada tahap ini, kita menentukan bagaimana informasi akan disajikan secara visual kepada audiens. Pertama, kita perlu menentukan layout atau tata letak slide. Layout yang baik akan membantu audiens fokus pada informasi penting. Gunakan skema warna yang konsisten dan mempertimbangkan psikologi warna. Misalnya, warna biru dapat memberikan kesan profesional dan terang, sementara warna merah dapat digunakan untuk menekankan poin penting. Pilih jenis huruf yang mudah dibaca dan sesuai dengan tema presentasi. Umumnya, font sans serif seperti Arial atau Helvetica lebih mudah dibaca pada proyektor. Ingat, tujuan desain bukan hanya agar bagus, tapi agar materi presentasi mudah dipahami dan nyaman dilihat oleh audiens. Setelah desain selesai, langkah berikutnya adalah produksi, yaitu mengeksekusi hasil desain ke dalam media yang sesungguhnya. Pada tahap ini, kita mulai bekerja dengan perangkat lunak atau alat yang kita pilih untuk membuat presentasi. Untuk slide presentasi, kita dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Canva. Jika presentasi kita memerlukan elemen audio seperti narasi atau musik latar, pastikan kualitas rekaman jelas dan tidak terganggu oleh noise. Gunakan mikrofon yang baik dan rekam di ruangan yang tenang untuk hasil yang optimal. Tahap terakhir yang sering diabaikan namun sangat penting adalah latihan atau rehearsal. Seperti kata pepatah, practice makes perfect. Latihan yang cukup akan meningkatkan kualitas presentasi kita secara signifikan. Mulailah dengan berlatih sendiri di depan cermin atau merekam diri saat presentasi. Perhatikan bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Latih juga pengaturan waktu presentasi. Pastikan durasi sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Nah, itulah beberapa hal penting dalam tahap persiapan presentasi. Persiapan yang matang, produksi yang teliti, dan latihan yang cukup akan membuat presentasi kita lebih efektif dan profesional. Ingat, kunci presentasi yang sukses adalah persiapan yang baik. Jika kita memperhatikan detail dalam desain dan berlatih secara menyeluruh, kita dapat meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan dampak presentasi kita. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tahap terakhir, yaitu tahap presentasi itu sendiri, di mana kita akan belajar tentang setup dan delivery.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak.